kami dari kelompok 4. Saya Anastasia Deborah. Saya Laisara Kristianti. Saya Maria Evangeline Dewi Atmoko. Saya Rusiana Setia. Sekian perkenalan dari kami, selebihnya akan dilanjutkan oleh narator. Narator, kami persilakan. Halo semuanya. Jadi keempat teman kita tersebut akan menyampaikan rancangan pembuatan inovasi media pembelajaran berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Yuk kita dengarkan penjelasan mereka. Oke, baik. Pertama-tama, kami ingin menjelaskan bagaimana sih teknik pengumpulan data yang kami lakukan. Jadi, teknik yang kami gunakan adalah penyebaran angket atau kuesioner kepada 33 siswa kelas 4 SD dan 1 orang guru bahasa Indonesia di SD Bunda Hati Kudus, Jakarta. Angket tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami susun. Jumlah pertanyaan untuk guru sebanyak 13 pertanyaan, sedangkan untuk siswa sebanyak 11 pertanyaan. Nah, angket yang kami susun bersifat terbuka ya. Artinya, guru dan siswa dapat memberikan jawaban berupa kalimat yang mereka rangkai sesuai keinginan secara bebas. Lalu, bagaimana sih cara pengumpulan datanya? Oke, aku jelasin ya cara pengumpulan datanya. Jadi, kami melakukan pengumpulan data dengan melalui angket atau kuesioner. Tahap awal yang kelompok kami lakukan adalah menyusun draft pertanyaan secara sistematis hingga padu dan dimasukkan ke dalam Google Form. Setelah pertanyaan dibuat, kami menyebarkan link Google Form kepada 1 guru bahasa Indonesia melalui WhatsApp. Perwakilan dari kami memberikan 2 link Google Form kepada guru tersebut. Yang pertama, link Google Form untuk pertanyaan guru, dan yang kedua, link Google Form untuk 33 siswa yang akan kami jadikan narasumber. Kemudian, guru tersebut membagikan link tersebut kepada 33 siswa tersebut. Setelah responden menjawab kuesioner kami mulai menganalisis, dan ternyata ada beberapa informasi yang perlu kami gali lebih dalam lagi. Maka dari itu, kami meminta kesediaan waktunya kepada 3 orang perwakilan siswa kelas 4 SD yang kami lakukan secara wawancara melalui Zoom meeting. Oh iya nih teman-teman, aku mau mengulang saja mengenai identitas responden kita. Responden kita berasal dari Sekolah Dasar Bunda Hati Kudus, Jakarta, yang terdiri dari 33 siswa dan 1 guru yang berinisial T. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan dan menyinggung sedikit tentang KI dan KD, mata pelajaran yang akan kelompok kami capai melalui inovasi media ini. Oke, terima kasih Deborah. Selanjutnya, aku akan bahas nih tentang indikator pembelajaran berdasarkan KI dan KD Bahasa Indonesia yang akan dicapai dengan bantuan inovasi media kami sebagai penunjangnya. Berikut aku tampilin KI dan KD-nya ya. Nah, setelah membahas indikator pada KI dan KD, selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran yang sulit untuk dimengerti. Setelah menyebarkan angket kepada siswa, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai mata pelajaran yang sulit dimengerti oleh siswa kelas 4 SD. Nah, dari jawaban siswa yang kami peroleh, mata pelajaran yang sulit dimengerti adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dengan alasan teks materi dan bacaan yang sangat panjang, jawaban yang tidak bisa dipastikan, dan tidak menentu. Nah, selain itu, guru yang mengajar juga cenderung membosankan. Oleh karena itu, inovasi media pembelajaran yang akan kami rancang berbasis mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai cara belajar yang bagaimana yang membuat siswa mudah dimengerti materinya. Halo, ketemu lagi nih sama aku untuk jelasin cara belajar siswa. Ya udah, aku langsung jelasin ya. Jadi teman-teman, cara belajar yang membuat siswa mudah mengerti materi pelajaran adalah dengan memperhatikan gambar, tulisan, dan animasi.
Dengan adanya gambar, tulisan, dan animasi yang menarik dalam media yang digunakan guru, dapat membuat siswa tidak bosan selama belajar dan tertarik untuk memperhatikan penjelasan guru. Nah, oleh karena itulah, kami akan buat media yang berisi gambar, tulisan, dan animasi yang menarik. Karena cara belajar inilah yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, apakah siswa setuju dengan penggunaan inovasi media yang menarik dalam pembelajaran mereka? Oke. Untuk mengetahui apakah siswa setuju atau tidak, oleh karena itu, kami kembali mengeksplorasi siswa yang bersangkutan. Karena pembuatan media inovasi ini tidak boleh berdasarkan asumsi kelompok kami. Setelah menggali informasi, ternyata 33 siswa kelas 4 SD di SD Bunda Hati Kudus Jakarta setuju jika menggunakan informasi media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran mereka secara daring atau online. Wah, dari siswa kayaknya udah aman nih data jawabannya. Tapi nggak cukup dari jawaban siswa saja ya teman-teman. Informasi dari guru juga sangat dibutuhkan dan harus dipertimbangkan. Simak hasil jawaban dari guru pada penjelasan berikutnya ya. Oke, karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai kebutuhan belajar menurut siswa. Nah, kira-kira akan ada penjelasan apa lagi ya? Sekarang kita akan membahas kebutuhan belajar menurut guru nih. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk disimak baik-baik. Selain ada mata pelajaran yang sulit dimengerti, tentunya guru juga mempunyai kewalahan saat mengajar loh teman-teman. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas kesulitan guru dalam mengajar. Dari data yang kami peroleh, kesulitan guru dalam mengajar secara online ini adalah jaringan internet dan keterbatasan penyampaian materi secara maksimal. Selain itu, beberapa kali terjadi kendala saat guru melakukan share screen video. Nah, oleh karena itu lebih sering menggunakan PPT. Karena itu, kami akan membuat inovasi media belajar berupa PPT atau PowerPoint yang dirancang menggunakan aplikasi Prezi agar meminimalisir kendala dalam jaringan, kendala share screen, namun tetap menarik dalam menyampaikan materinya pada siswa. Dengan adanya PPT ini, maka dapat membantu siswa memahami materi saat guru, mengurangi rasa bosan, memikat daya tarik belajar daring. Jadi, siswa memahami materi saat guru memberikan penjelasan materi sambil menampilkan PPT berbasis Prezi yang kami rancang, sehingga diharapkan siswa dapat lebih mudah menangkap dan mencerna materi. Karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai kesulitan dalam mengajar, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sulit diajarkan dan dimengerti oleh siswa. Materi mata pelajaran bahasa Indonesia yang paling sulit diajarkan adalah menentukan ide pokok dan gagasan utama dalam teks. Dalam angket yang kami sebar, baik guru maupun siswa memberikan jawaban yang sama, karena teksnya panjang sehingga sulit untuk memahaminya secara daring. Begitupun dengan guru dalam mengajarkannya. Oleh karena itu, berdasarkan materi pelajaran yang dianggap sulit tersebut, memungkinkan kami akan membuat inovasi media belajar PPT atau PowerPoint berisi materi menentukan ide pokok dan gagasan utama dalam teks bahasa Indonesia untuk membantu masalah belajar yang ada. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan kita udah mendengar penjelasan Ocin mengenai materi yang sulit diajarkan dan dimengerti oleh peserta didik. Kali ini aku akan membahas bagaimana sih atau apa sih kira-kira metode yang biasanya guru bahasa Indonesia kelas 4 di SD Bunda Hati Kudus pakai untuk belajar. Apalagi situasi saat ini lagi pandemi. Oke, jadi gini teman-teman. Metode yang selama ini digunakan oleh guru bahasa Indonesia di SD Bunda Hati Kudus, terutama selama pandemi, adalah metode berdiskusi yang dikombinasikan
dengan tanya jawab serta terdapat juga tugas proyek. Biasanya, metode ini digunakan agar peserta didik terhindar dari rasa bosan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, teman saya akan memaparkan mengenai media pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Kepada Deborah, dipersilahkan. Selanjutnya, aku bakalan kasih tahu nih, media apa sih yang sudah guru tersebut gunakan? Oke, untuk medianya, guru menggunakan Google Meet untuk proses pembelajaran daring, terutama pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Guru tersebut mengaku bahwa tidak ada media yang belum beliau gunakan, namun yang paling sering beliau gunakan adalah Google Meet. Untuk itu, kami sepakat untuk membuat inovasi pembelajaran berupa PPT atau PowerPoint Prezi, karena media ini bisa beradaptasi dengan platform Google Meet yang digunakan pada saat proses KBM. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang inovasi media pembelajaran. Silahkan Inge. Oke, terima kasih Deborah. Nah, kembali lagi nih sama aku teman-teman. Nah, kali ini aku akan menjelaskan kira-kira inovasi media pembelajaran apa sih yang biasanya digunakan oleh guru bahasa Indonesia kelas 4 SD untuk mengajar selama online ini. PPT yang akan kami bahas ini berbasis pada aplikasi Prezi, fitur animation, transition, sehingga jauh lebih menarik, modern, dan beda dibandingkan dengan Microsoft PowerPoint. Oke teman-teman, sekian video dari kami mengenai rancangan pembuatan inovasi media pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga bisa termotivasi untuk merancang media pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik demi mencapai proses belajar yang baik. Jika ada kesalahan atau kata-kata dari kami dalam video ini yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selamat belajar dan salam sehat.